Hai teman-teman pecinta bulu tangkis, dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glasses Official. Dan kali ini guys, di depan saya, saya pegang satu raket dari brand Hard. Ini adalah raket Hard Axton Pro. Dan yang saya pegang ini yang berwarna abu-abu hitam dengan kombinasi warna biru ya guys ya. Untuk kita ketahui bersama, di series Axton Pro ini sebetulnya ada dua warna yang berbeda. Yang satunya sih ada corak merahnya, dan yang saya pegang yang corak biru. Salah satu keunggulan dari raket Hard ini sebetulnya ada di bahannya ya, yang katanya Hard sih ini Ultra Japan HM Graphite. Secara detailnya sih saya nggak tahu seperti apa kualitasnya ya, tapi kalau standar pengetahuan sebagai badminton lovers atau pemakai alat-alat badminton ya, biasanya kalau udah material Jepang, material yang berasal dari Jepang, kalau urusan di dunia bulu tangkis itu selalu ya lumayan kualitas yang baik. Misalnya kalau kita bercermin dari brandnya Yonex, kalau udah made in Jepang berarti itu adalah material terbaik dari brandnya Yonex. Dan mungkin ini bisa jadi unggulan juga sih dari brand Hard, yang mana dia menulis dengan jelas di sini materialnya adalah Ultra Japan HM Graphite. Walaupun ketika kemarin saya cobain raket ini sih sebetulnya performanya bisa dikatakan cukup baik, tapi nggak terlalu yang enak-enak banget. Bisa jadi sih karena memang spesifikasi raketnya kurang pas banget di tangan saya. Yang utamanya sih kerasa di feeling swingnya itu kerasa rada berat. Bisa jadi swing beratnya itu dari beratnya secara keseluruhan, kemudian balance pointnya, atau memang dari soft stiffness raket ini. So nanti bakal kita bahas satu persatu seperti apa feel pemakaian raket Hard Axton Pro ini di video ini. Jadi teman-teman jangan skip videonya biar teman-teman mendengarkan penjelasan secara detail soal feel pemakaian raket Hard Axton Pro di harga 450 ribuan dari brand Hard ini guys. Oke, buat teman-teman yang belum lihat video unboxing raket Hard Axton Pro ini yang kemarin saya buka bersama Hard Axton Air, yang mana Hard Axton Air udah saya buatkan feel pemakaiannya. Dan untuk yang Axton Air itu sih udah nggak saya ragukan ya, walaupun memang spesifikasinya rada-rada berbeda dengan feel yang saya rasakan. Tapi secara umum yang Hard Axton Air itu di tangan saya pas banget sih. Dan lebih lanjut sih buat teman-teman yang ingin mendengarkan secara detail soal feel pemakaian Hard Axton Air, silahkan lihat di video feel pemakaiannya ya teman-teman ya. Atau teman-teman bisa lihat klik pojok kanan atas teman-teman aja, nanti saya lampirkan di atas ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan Hard Axton Pro yang berwarna abu-abu hitam kombinasi biru ini teman-teman. Yang mana sebetulnya raket ini spesifikasi bawaannya berat 4U, balance point head heavy, dan juga shaftnya stiff. Dan setelah tersetting seperti ini guys, saya pasang senar dan kemudian grip bawaannya saya buang. Saya ganti dengan grip kesukaan saya. Raket Hard Axton Pro ini berat secara keseluruhannya tuh jadi 89 gram. Dan balance point setelah tersetting seperti ini pun berubah menjadi 305 mm. Dan dari berat secara keseluruhannya di 89 gram dengan balance point yang 305 mm, sebetulnya raket dengan spesifikasi tersetting kayak gitu tuh nggak termasuk raket berat ya. Tapi juga nggak termasuk raket ringan, hanya sedang-sedang ya, di tengah-tengah, tapi ya cukup udah mau ke arah berat ya. Jadi raket yang lebih ke power buat saya pribadi. Tapi ketika kemarin saya coba di lapangan, ketika pakai raket Hard Axton Pro ini di dalam sebuah intensitas permainan, ternyata ekspektasinya agak jauh sih dari perkiraan yang saya rasakan di awal ya. Saya pikir bakal nyaman dengan berat segitu, tapi ternyata raket ini ada satu hal yang unik ya, yang kayaknya sih berasal dari soft stiffness-nya. Yang katanya Hard sih raket ini sebetulnya stiff, walaupun swing stiffnya itu kayak nggak solid ya. Feel stiff di raket Hard Axton Pro ini kayak ada lentur-lenturnya, tapi dipakai swing juga agak berat. Saya agak bingung mendeskripsikannya ya, tapi intinya raket ini sebetulnya masuk di kategori raket power, walaupun stiffnya agak berbeda dengan beberapa raket stiff dari brand lain. Makanya di awal unboxing kemarin saya pikir raket ini tuh malah nggak stiff sebetulnya, kayak lebih medium stiff gitu ataupun medium, walaupun ketika dipakai swing kerasa malah berat. Di awal-awal kurang nyaman, walaupun setelah ya main 5 poinan berjalan ya tetap bisa adaptif, tetap bisa menyesuaikan diri. Tapi secara keseluruhan raket ini masuk di kategori raket power ya teman-teman.
Walaupun memang karakter stiffnya itu yang katanya shaftnya kaku, feeling shaft kakunya itu kurang begitu umum dirasa ya, nggak begitu enak. Karakter stiffnya itu nggak seperti biasanya di raket-raket lain. Dan bisa jadi sih memang karakter shaft stiffnya di raket hard kayak gitu. Karena saya dulu juga pernah pakai raket hard yang framenya ulir itu, saya agak lupa harga 800 ribuan, itu juga shaft stiffnessnya agak gimana gitu ya. Entah kurang solid atau lebih lentur sedikit atau medium stiff gitu ya. Jadi kayak susah menentukan apakah itu memang dari karakter stiffnessnya atau memang sulitnya raket ini diadaptasi, juga saya kurang paham ya. Kira-kira feel yang saya rasakan ketika kemarin nyobain raket ini beberapa hari, memang itu yang paling saya garis bawahin ya. Walaupun raket ini tuh karakternya stiff, beratnya nggak terlalu berat, sebetulnya sedang-sedang, tapi memang udah ke arah berat, dengan balance point yang nggak terlalu tinggi di 303 mm. Kalau di brand lain biasanya lebih nyaman. Tapi nggak tahu, karakter stiff ini saya masih ya kayak butuh adaptasi aja sih. Dan mungkin sih untuk beberapa orang karakter stiff di Axton Pro ini bakal bikin nggak nyaman ya. Berbeda dengan saya pribadi yang biasa pakai raket dengan berbeda-beda stiffness, dengan berbeda-beda karakter dari semua brand. Saya tetap berusaha untuk gimana sih feel raket ini tuh bisa nyaman gitu ya. Sampai di match 1 habis, match 2, match 3, match 4. Bahkan saya ingat banget dulu di brandnya Li-Ning pernah sampai 1 bulan baru raketnya itu nemu karakternya, nemu enaknya dipakai main. Dan sulitnya diadaptasi, sulitnya raket itu dibuat nyaman sih lebih karena memang spesifikasi raketnya kurang cocok di gaya main kita ya. Terutama untuk raket-raket yang memang karakternya berat dan stiff. Itu nggak semua orang bisa beradaptasi dengan raket-raket yang karakternya seperti itu. Karena yang brand Li-Ning dulu juga pun karakternya seperti itu. 4U, head heavy, dan shaftnya stiff. Itu sulit diadaptasi. Pun sama terjadi di raket Hard Axton Pro. Walaupun kemarin setelah saya pakai di 2-3 match selanjutnya itu ya lumayan bisa menemukan polanya. Dan yang saya rasakan swingnya rada berbeda feeling dengan beberapa raket lain dari brand lain. Nah itu catatan penting ketika saya pakai raket di series Hard Axton Pro. Jadi kalau ditanya worth it apa enggak, recommended apa enggak, secara keseluruhan sebetulnya worth it. Hanya saja memang raket ini butuh adaptasi lama di tangan saya. Tapi saya rasa buat teman-teman yang biasa pakai raket-raket berat 3U head heavy ke atas, saya rasa pakai raket ini bisa cepat adaptasi juga ya. Terutama buat teman-teman yang memang pola mainnya itu dominan nyerang, dominan di belakang, tenaganya gede, staminanya panjang, pasti adaptasinya bisa juga. Dan buat saya pribadi, raket Hard Axton Pro ini dia masuk di kategori raket power buat saya pribadi. Butuh effort, butuh tenaga besar banget, stamina panjang banget untuk menyamankan raket ini. Di sisi lain, kalau dominan nyerang, kayaknya di babak kedua bakal tenaganya habis terkuras ya. Ya itu pengalaman yang saya rasakan ketika pakai raket ini sih. Walaupun ketika nepok shuttlecock secara pas, itu bisa mengeluarkan power yang gede juga. Dan karakter feel yang kayak gitu memang biasa terjadi di raket-raket yang beratnya 4U, head heavy, shaft stiffness-nya kaku. Itu biasa teman-teman. Butuh adaptasi lebih lama, butuh power yang lebih besar, butuh tenaga yang panjang untuk memaksimalkan performa raketnya. Jadi seberapa worth it raket ini buat teman-teman sih, teman-teman sendiri yang bisa menentukan. Kalau teman-teman biasa pakai raket 3U,
head heavy, punya tenaga gede, staminanya panjang. Saya rasa pakai raket ini bisa cocok, bisa memaksimalkan power yang dimiliki. Berbeda halnya dengan teman-teman yang tenaganya kecil, ya jangan coba-coba pakai raket ini ya. Apalagi buat teman-teman yang nggak biasa pakai raket yang shaftnya kaku, pasti butuh adaptasi. Walaupun kadang teman-teman bisa menemukan kenyamanan di raket ini, mungkin bakal nyaman di beberapa babak-babak pertama aja, main full power, nyerang terus. Tapi nanti di babak kedua atau di match-match selanjutnya, ya ganti raket yang lebih ringan gitu. Ya itu biasa terjadi sih. Dan dulu juga saya sering melakukan hal itu. Ketika masih sehat, awal-awal main pakai raket-raket yang berat, tapi ketika capek, ganti raket yang lebih ringan. Biar lebih banyak main rally, main defense, karena main smash lagi udah nggak kuat, udah capek tenaganya. Jadi kalau dibandingin Hard Axton Air itu teman-teman, untuk permainan all round buat saya pribadi sih, Hard Axton Air itu lebih worth it banget sih. Di harga walaupun lebih mahal sedikit, selisih 100 ribuan, tapi dengan desain yang menarik juga, saya lebih suka di Hard Axton Air itu ya. Dan raket ini sih ya masih di bawahnya Hard Axton Air lah performanya, terutama buat tangan saya yang memang secara kesehatannya belum pulih 100%, belum bisa main power, masih banyak main-main rally, main-main defense, flashing. Jadi dengan gaya permainan yang saya punya hari ini, ya saya lebih cocok di Hard Axton Air itu. Dan buat teman-teman, ya kalian sendiri yang bisa menentukan suka raket berat di karakter Hard Axton Pro ini atau raket yang lebih ringan dan cocok untuk permainan all around di Hard Axton Air itu. Kita kembalikan lagi teman-teman, silahkan pilih sendiri. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.